Selamat datang di podcast pertama HMPS PIPS dengan tema Time Management Mahasiswa. Bersama saya sebagai MC Lailatul Rohmah dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, saya di sini nggak sendirian nih. Saya bersama bintang tamu yang spesial, yang pastinya kakak tingkat saya nih ya, angkatan 2019. Nah, Kating ini memiliki segudang prestasi. Nah, salah satunya pernah menjadi bagian dari HMPS PIPS tahun 2020 sebagai mahasiswa berprestasi yang mengikuti 3 MBKM. Pernah meraih juara 3 Duta Kampus Universitas Negeri Malang tahun 2022. Juara Harapan 3 Lomba Reels Disparbud Kabupaten Kebumen 2022. Menjadi juara favorit Lomba Menulis untuk Kebumen tahun 2022. Dan juga menjadi juara Harapan 3 Duta Wisata Kabupaten Kebumen tahun 2019. Wah, semakin kepo nih sama bintang tamu kita kali ini. Yuk kita kenalan yuk. Kita sambut Mas Dwi Nur Faisal. Halo Mas, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Boleh perkenalan dulu siapa namanya? Ya, aku Dwi Nur Faisal ya. Biasa dipanggil Faisal atau Jali biar lebih dekat gitu sih. Biasa dipanggil Mas Jali ya? Iya, boleh. Oh ya. Ngomong-ngomong, kok bisa dipanggil Mas Jali? Kan namanya Mas Dwi Nur Faisal. Kok bisa dipanggil Mas Jali? Kok enggak Mas Dwi, Mas Nur, atau Mas Faisal gitu? Mungkin teman-teman juga kepo kan dari angkatan 2019? Ya, sebenarnya di rumah dulu dipanggilnya itu Ijal ya. Ijal di rumah sama mama, sama bapak, sama keluarga, sama tetangga juga. Cuma kok dari mulai mungkin SMP kan aku selalu dibangunin tuh kalau pagi. Iya. Jam 5, setengah 6 Ijal gitu kalau dibangunin pagi. Nah, pas waktu SMP kok dibalik Jali gitu pas sama mamaku. Nah, sehingga jadi pas SMA aku perkenalan di kelas itu Jali. Jadi Jali itu familiar pas SMA sih gitu. Oh, berarti Mas Jali itu kata Jali itu mulai populer pada SMA ya Mas ya? Bisa dikatakan gitu. SMA sampai sekarang orang-orang yang kenal aku dari mungkin 2016 sampai sekarang manggilnya Jali sih. Tapi Mas Jali sendiri risih nggak kalau dipanggil Mas Jali? Atau pengennya dipanggil apa gitu? Kalau mau lebih deket aja kok. Apa? Panggil aja sayang biar gampang. Panggil Dwi, Mas Dwi. Atau ada juga beberapa Nur gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Atau Faisal. Kirain mau dipanggil Daddy. Oke. Jadi kabarnya Mas Jali hari ini bagaimana Mas? Alhamdulillah baik, sehat, puasa lancar. Oh, puasa ya Mas ya? Kirain nggak puasa. Perkuliahan hari ini atau kesibukan hari ini ngapain aja? Kan udah lulus tuh. Oh, iya sih, udah lulus. Jadi hari ini tadi ada pelatihan di rektorat, itu acara punya apa ya, bidang apa gitu rektorat lah, lupa. Tadi pelatihan protokol sama public speaking. Jadi kayak humas lah, protokol yang ngatur-ngatur upacara, ngatur-ngatur acara itu protokol. Dan tiap lembaga pasti punya protokol, dari mulai kampus, mulai kementerian, dinas-dinas pasti punya protokol gitu sih. Berarti sibuk banget dong Mas ya? Ya nggak sibuk ya gitulah. Oh, oke. Sebelum masuk ke topik nih ya, saya mau bertanya-tanya. Kan Mas Jali ini kan berasal dari Kebumen, apakah benar? Ya, Kebumen. Iya, berasal dari Kebumen. Nah, kenapa Mas Jali ini memilih kuliah di Malang?
tepatnya di Universitas Negeri Malang ini. Nah ini ceritanya dikit panjang ya. Jadi Ya, dulu boleh aja diceritain. pas waktu pendaftaran itu habis UN, habis ujian itu aku daftar duta wisata. Nah dari duta wisata itu aku udah tahu sebenarnya tanggal 27 April, 29 apa 27 gitu, 27 April atau 9 April itu aku TBK. Nah tapi di hari yang sama juga malam final duta wisata. Nah aku antara daftar nggak ya duta wisata ya, tapi akhirnya aku daftar. Nah daftar waktu itu aku ya pasrah ya, kalau emang aku lulus berarti mungkin besok karir aku mulai dari sini ke atas, tapi kalau mungkin aku nggak lulus berarti emang karir aku dimulai dari perkuliahan besok. Akhirnya aku lulus jadi duta wisata waktu itu, dan aku nggak UTBK pertama. UTBK kan udah 2 kali dulu kan. Iya. UTBK 2 kali. Yang pertama aku nggak UTBK, yang kedua baru UTBK. Dan UTBK kedua itu lebih susah. Jadi nilaiku itu rendah. Ya nggak rendah sih, standar 550 dulu tuh standar. Nggak rendah-rendah banget, tapi nggak tinggi. Di situ awalnya itu mungkin gagal dari situ ya, karena aku nggak bisa ngatur waktu di situ dulu. Nah dari situ aku daftar banyak karena aku duta wisata, aku pengen di STP pariwisata Bandung, sekarang jadi Poltek Bandung pariwisata. Terus STKS Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, sekarang jadi Poltek Esos Kementerian Sosial. Terus aku juga daftar di UNES 2 kali, SBM sama Mandiri nggak lolos. Terus aku juga daftar Polines sama Polinema pilihan kedua nggak lolos. Akhirnya setelah sekitar 6-7 jalur dan kampus nggak lolos, aku ditawarin kerja sama kakakku. Ditawarin kerja di suatu lembaga di Semarang, di kota Semarang. Tapi diem-diem aku daftar di Malang, di UM. Diem-diem, orang tua aku nggak tahu, karena kan sebelumnya kan aku udah ceritakan aku mau daftar di Duta wisata. bukan di Polinema. Aku daftar Polinema pilihan kedua, dan orang tua aku bilang, wah harus ada itu. Nah, aku waduh iki daftar mandiri di UM Malang kan aku dimarahin. Iya, awis nggak bilang-bilang. Tapi akhirnya lolos kan. Iya. Yang waktunya aku udah siap mau kerja, lamaran udah di kakakku, karena itu nggak bisa dikatakan orang dalam, tapi relasi lah ya. Aku punya relasi yang punya Cukup ada kuat mungkin. ya, ada loker di pemerintahan Kota Semarang. Akhirnya nggak jadi karena aku lolos mandiri di UM gitu. Iya. Dan pilihan pertama dulu ekonomi pembangunan, pilihan kedua IPS, dan mungkin rezekinya di sini gitu. Jadi aku kuliah di UM, di IPS, kayak gitu ceritanya. Oh, jadi gitu teman-teman ceritanya. Berarti PIPS ini pilihan yang kedua ya Mas ya? Pilihan kedua. Tapi dari Mas Jalinya sendiri emang benar-benar ingin masuk ke dunia pendidikan atau bagaimana Mas? Kalau dunia pendidikan mungkin enggak ya, maksudnya enggak iya gitu. Tapi IPS emang aku suka dari SMP. Dari SMP aku ingat banget kelas 9 dulu aku pernah ngerjain UAS atau apa gitu. Kelas 9 itu aku ngerjainnya cuma 5 menit ngerjain IPS. Kan Wow, 5 menit. bukan karena aku udah tahu soalnya, tapi aku udah belajar IPS. Emang seru ya? Apa ya, aku tak tahu semua jawabannya gitu, dan itu cuma salah 2 dari sekitar 50 soal. Dari situ aku ya suka IPS. Terus SMA juga IPS, dan kan SMA kan IPS kan matkulnya kan bisa tuh. Iya, bisa. Geo, eko, sosio, gitu-gitu. Kadang ada yang aku suka ekonomi tapi aku nggak suka geografi. Kenapa atau tuh? aku suka sejarah, atau aku nggak suka ini, dan aku suka semua gitu. Kayak nggak ngerasa kebebani. Kamu sendiri deh. Kamu dari beberapa matkul IPS paling suka apa dan paling nggak suka apa? Kalau dari aku sendiri yang paling suka ya ekonomi sama akuntansi. Ya. Tapi nggak terlalu hebat banget di bidang itu. Terus kalau yang paling aku nggak suka itu sejarah.
Nah ya kan, Iya. ada juga orang yang aku suka sejarah tapi aku nggak suka ekonomi, Iya. karena ekonomiku Ngitung. hitung-hitungan dan sebagainya. Iya, Nah, menghafal kebetulan grafik gitu aku ya. tuh ngerasa nggak kesusahan di semua matkul gitu. Terutama aku suka di geografi sih, karena aku SMA dulu pernah, walaupun nggak menang, pernah ikut lomba Olimpiade Kebumian. Oh, Olimpiade. Terus lolos di Olimpiade itu Mas? Cuma di kabupaten muda. Ya, kabupaten itu menurut saya itu sudah hebat loh Mas. Ya cuma perwakilan sekolah sih. Oke, next ya Mas ya. Saya mau tanya nih, kan ini sedikit berbeda ya dari pertanyaan awal tadi. Kan Masnya ini kan dari Kebumen, dari Jawa Tengah. Nah, sekarang berdomisili di Malang. Ngekos atau bagaimana Mas? Aku ngekos dari dulu sampai sekarang masih sama kosnya. Oh, masih sama Kerasan ya Mas ya? Kerasan dong, pasti. Nah, kan ngekos, pastinya kan kayak perbedaan adat atau apapun yang ada di Kebumen sama di Malang ini kan berbeda. Iya. Nah, ada nggak sih kayak culture shock ketika Mas pertama kali datang ke Malang sini sama kehidupan yang di Kebumen dulu itu? Kalau shock sih enggak ya, cuma ada satu yang buat aku selalu teringat gitu ya. Di dalam kuliah, tapi itu hal yang emang hal nggak kuliah juga sih. Iya. Jadi dulu waktu maba kan ada Pak Nanda tuh. Sekarang beliau masih studi ya pendidikan. Bentar lagi balik lagi ke sini katanya. Iya. Nah, Pak Nanda kan dulu dosen antropologi tuh, pengantar antropologi. Nah, Pak Nanda tahu karena beliau kan kuliah S1 S2 kalau nggak salah itu UGM di Jogja. Pasti tahu orang-orang Jawa Tengah, orang-orang Jogja, orang-orang Kebumen itu kayak apa. Iya. Itu halus-halus. Dibandingkan dengan Malang orangnya kayak apa. Iya. Aku dibilang sama Pak Nanda, Mas kamu di sini belajar kasar, jangan halus-halus. Kamu harus menyesuaikan di sini. Akhirnya ya aku bisa menyesuaikan. Awalnya aku emang halus, ngomong sama siapapun aku kayak Pakai bahasa pakai bahasa Jawa sih kalau aku ngomong sama orang yang lebih tua. Iya. Tapi kalau di umum gitu di masyarakat biasa kayak beli apa gitu, biasanya kan aku pakai bahasa halus dulu. Lama-lama ya menyesuaikan yang jual gitu kayak, oke Pak, lama-lama ngegas gitu. Awal-awal, oke Pak, matur nuwun nggih. Sekarang, iya Pak, matur nuwun, monggo. Itu paling bisa dikatakan bukan culture shock sih, tapi berkesan di paling awal harus aku menyesuaikan gitu. Agak ditinggikan ya nadanya ya Mas. Iya. Saya juga ngomong-ngomong ya, saya juga pendatang di Malang, juga culture shock-nya ya itu kayak bahasanya keras, terus miso-miso gitu ya istilahnya kalau di sini ya. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong, Mas kan ini kan angkatan 2019. Ya. Angkatan 2019, pada waktu itu kan kayak masa-masa COVID-19 parah-parahnya. Sampai lembaga pendidikan itu semuanya tuh pembelajarannya tuh online. Mas pernah ngerasain pembelajaran online kan? Nah, dari situ bagaimana sih Mas Jali menghadapi masa-masa perkuliahan online pada waktu itu? Pembelajaran online ya aku ikutnya biasa ya, dan aku selalu disiplin sih dulu belajar online. Meskipun belajar online aku selalu kayak biasanya kan ya mungkin semua orang yang lihat ini kan kalau pas belajar online ya udah tinggal tidur tinggal apa gitu. Yeah. Aku enggak gitu. Kalau meet mungkin teman-teman pakai baju kaos, aku pakai kemeja. Soalnya itu kuliah, aku ketemu dosen walaupun online, tapi aku harus menyesuaikan. Aku harus pakai kemeja, aku harus minimal itu berkelas, bergerak pakai polo gitu. Dan aku tuh paling suka kalau meet gitu. Jadi nggak cuma tugas-tugas gitu. Aku paling suka kalau meet. Kalau meet kan kita Ketemu ya sama teman-teman sama dosen. Jadi kita bisa interaksi. Nah, kalau meet itu hampir pasti aku ngomong gitu loh. Dalam artian aku tanya atau gimana gitu, jawab pertanyaan teman pasti. Karena bagiku nggak apa-apa online, yang penting dilaksanakan dengan meet atau dengan Zoom, jadi ada interaksinya bagiku gitu. Dan overall sih aku nggak ngerasa kesusahan sih gitu. Daripada tugas-tugas gitu kan lebih baik meet ya Mas ya. Tapi banyak nggak kalau mahasiswa waktu itu kalau meet kan biasanya kameranya di off kan gitu. Itu tanggapannya Mas Jali gimana?
Ya nggak apa-apa ya, tergantung dosen juga. Aku juga sering ngingetin kok sama teman-temanku. Kalau dosen ini itu nggak apa-apa kalau nggak on. Tapi Rek, kalau Pak Idris harus on ya, percayalah sama aku. Kalau nggak kena kalian. Iya, emang kalau sama Pak Idris harus on, harus tatap-tatapan, harus lihat aja gitu. Kalau sama yang lain mungkin sama Bu Covid, sama beberapa dosen yang lain nggak masalah ya. Soalnya kan hemat kota. Nah kalau Pak Idris saya ingatku harus on. Jadi aku selalu ingetin teman-temanku, pokok ini harus on semua deh. Meskipun pas matkul kenyataannya aku sendiri yang on gitu. Tapi dalam satu titik ya kena gitu. Disindir, kenapa sih kalian nggak on kamera gitu? Dalam hati, aku sebatin loh, semua mau coba-coba ya kalian sih tenang. Gara-gara satu anak, semua anak jadi kena ya Mas? Ya gitu sih. Ya, itu kan tadi kan pertanyaan intermezzo aja ya Mas ya, pertanyaan awal-awal. Nah, aku mau nanya nih, kesibukannya Mas tadi kan lebih ke mengurus protokol-protokol itu tadi ya Mas ya. Nah, kan saya pernah dengar Mas pernah menjabat jadi duta wisata Kebumen nih. Boleh dong sharing-sharing mengenai pengalamannya Mas Jalini ketika menjabat menjadi duta wisata Kebumen. Boleh di-share ke teman-teman, siapa tahu mau jadi duta wisata nih. Oh, kalau duta wisata kan awalnya kan perlombaan ya. Perlombaan yang nggak cuma cari orang yang pinter, tapi juga cari orang yang penampilannya bagus sama attitude-nya baik gitu ya. Nah, di situ ya emang aku jadi pribadi yang kayak gitu. Aku dari mulai penampilan mungkin bisa tiap hari rambutnya harus rapi, harus apa. Emang aku sebenarnya udah gitu. Tapi ditambah pas aku duta wisata, aku semakin mantap gitu loh, karena tiap hari aku harus rapi dan omonganku harus sopan. Selain itu juga aku harus senantiasa belajar biar ya pintar gitu. Nah gitu kalau di duta wisata. Dan juga kalau duta wisata kan di bawah dinas pariwisata gitu kan. Nah itu ya kita banyak ikut kegiatan di dinas pariwisata. Misal ada dinas pariwisata ada event apa, ntar kita diikut sertakan. Atau nggak cuma dinas pariwisata, bahkan beberapa kali aku itu pernah dimintain tolong untuk jadi penerima tamu. Itu dulu dari DPR RI itu ada kunjungan ke Kebumen yang mana itu adalah dinas sosial, Kementerian Sosial, dinas sosial. Nah itu kunjungan DPR RI fraksi bidang berapa gitu, aku lupa, intinya DPR RI itu pernah. Terus juga pernah dimintai tolong juga sama Kejaksaan Kabupaten Kebumen, di mana pas itu ada tamu dari Kejaksaan Jawa Tengah. Jadi intinya kita aktif di Kabupaten Kebumen sih, selain aktif di pemerintahannya. Tadi kan di pemerintahan kan sering dimintain tolong. Di lain itu juga kita harus aktif mencari relasi di luar gitu, sesama pelaku pariwisata, atau ya kita murni sama-sama kayak orang MC, orang apa, kita jadi lebih memperlebar relasi sih menurutku sih gitu. Jadi kayak sebelum mengikuti duta wisata, kita harus mengenal dulu nih seluk-beluknya di duta wisata itu seperti apa. Jadi seperti itu ya Mas? Kenal banget sih, nggak cuma paling nggak tahu kan itu duta wisata, nanti bakal aktif di dunia pariwisata, paling nggak tahu dasar-dasarnya lah. Nggak, biasanya kan gini, mau daftar duta wisata tapi aku nggak apa nih wisata-wisata di Kediri misal, atau wisata-wisata di Tulungagung gitu. Itu nggak harus, cuma ya beberapa harus. Nanti belajarnya sambil jalan aja. Terus itu biasanya sandungan pertama ya. Sandungan kedua yang bikin nggak mau daftar itu kadang bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan pasti itu di duta wisata manapun atau di duta kampus pun ada keterangan bisa bahasa Inggris paling nggak gitu. Dan itu nggak harus yang bahasa Inggrisnya bagus banget, yang penting komunikatif aja. Kamu ditanya, coba kenali diri kamu,
atau motivasi kamu ikut duta wisata dalam bahasa Inggris kan gitu-gitu kan nggak sulit gitu. Nah itu biasanya yang orang-orang nggak jadi daftar duta wisata itu nggak tahu wisata sama nggak tahu bahasa Inggris. Tapi sebenarnya itu bisa dipelajari sambil belajar. Kan selama menjadi duta wisata ini pastinya kan ada output keluaran dari duta wisata ini. Nah, output apa yang Mas jadi dapatkan setelah mengikuti duta wisata ini, Mas? Outputnya yang jelas relasiku tambah ya, relasiku di Kabupaten Kebumen itu tambah. Kayak aku kenal orang-orang hebat di Kebumen, aku kenal dinas-dinas di Kebumen itu pasti, hampir pasti lah kalau kita mau gerak pas penjabat itu pasti kita kenal banyak relasi. Yang kedua itu menjadi batu loncatan untuk karir, mungkin bisa dikatakan gitu, karena aku daftar duta kampus kan baru kemarin tuh ya, karena sebelumnya aku udah punya background di duta wisata gitu, jadi ini berkelanjutan gitu loh. Jadi aku bisa melangkah selanjutnya karena ada langkah sebelumnya gitu, karena aku udah ada background di duta wisata, jadi aku daftar duta kampus nggak kesulitan. Dan ini pun apa ya, aku pernah magang di perusahaan pariwisata ya, karena mungkin perusahaan itu melihat aku duta wisata sedikit sedikit banyak kan pasti tahu gitu, punya potensi juga. Nah akhirnya aku magang di situ gitu sih, buat karir juga bagus kok. Untuk sertifikat sendiri ada dong pastinya ya Mas ya? Iya, tapi sertifikat tanpa kemampuan kita kan bisa sama aja gitu. Sertifikat tanpa kemampuan ya nol sama aja. Buat apa sertifikatnya? Nggak dipercaya sama perusahaan juga nantinya kan. Tapi ya penting juga sertifikat. Ya penting. Untuk mendaftar apa? Pekerjaan ya bisa ya? Iya, CV sih. Oh CV. Jadi nanti kalau orang-orang kerja, khususnya kalau di luar pemerintahan itu yang dilihat tuh biasanya CV-nya. Ya, CV kan riwayat hidup kan. Jadi nanti ketulis kamu ngapain aja selama kuliah, selama sekolah gitu sih. Nambah CV. Kalau aku bahas aku itu menghias CV sih. Menghias CV, biar CV-nya banyak sertifikatnya ya teman ya. Sertifikat prestasi yang pastinya, bukan sertifikat abal-abal. Nah, selain menjadi duta wisata, Mas Jali ini juga menjadi duta kampus Universitas Negeri Malang tahun 2022. Nah, boleh dijelaskan Mas Jali tentang apa sih latar belakang yang bisa menyebabkan Mas Jali ini mengikuti duta kampus Universitas Negeri Malang? Apakah dari diri sendiri atau ada dorongan dari orang tua? Dan kalau misal dari diri sendiri, apakah orang tuanya menyetujui untuk itu, Mas? Kalau ditanya kenapa daftar di duta kampus sih, setiap duta ya pasti, hampir pasti punya perasaan mau nambah selempang gitu, nambah dan nambah lagi gitu. Aku udah di duta wisata, ya aku kepengen duta apalagi gitu, pasti itu kayak aku dari duta wisata, terus aku pengen duta apa ya namanya itu, PKKBN, duta genre atau duta apa atau duta apa. Nah kebetulan kalau di Kebumen yang paling tinggi itu kebetulan duta wisata, dan duta-duta yang lain kayak nggak aktif banget. Jadi wah ini ada peluangnya kalau aku di Kota Malang gitu. Aku udah sempat beberapa searching di duta-duta di Kota Malang, kayak duta anti narkoba, duta genre, duta yang lain-lain. Tapi yang kemarin paling dekat itu duta kampus, dan aku kepengen duta kampus ya karena aku kan hidup di kampus gitu. Setelah lulus aku juga pengen punya kenangan, biar aku punya kenangan di kampus, punya relasi-relasi di kampus gitu sih. Dan pas masuk duta kampus pun nggak jauh lah sama duta wisata. Cuma kan kalau di duta wisata di lingkupnya kabupaten, kita kenal orang-orang pemerintahan di Kabupaten Kebumen. Nah kalau di duta kampus kita akan kenal orang-orang rektorat sih, kalau kita mau selalu aktif gitu. Seru dong pastinya ya Mas ya, menjadi duta-duta itu banyak dikenal orang, terus banyak temannya gitu ya Mas ya. Ya dikenal atau banyak kenal orang ya tergantung kita mau selalu bergaul apa enggak sih. Yang penting selalu mau bergaul, selalu banyak
nambah relasi gitu sih. Oke, jadi saya pernah dengar nih, Mas Jali ini pernah mengikuti magang Merdeka ya Mas ya. Nah, boleh di-sharing juga dong pengalamannya mengenai magang Merdeka yang pernah Mas Jali lakukan. Oke, jadi aku MBKM ya. Iya, MBK. MBKM itu aku mulai di semester berapa ya? 4 mungkin. MBKM kan nggak harus punya kementerian kan. Iya. Setiap kampus pun punya MBKM-nya masing-masing. Dulu itu pas semester 4 aku dikasih kepercayaan sama Bu Neni diikutkan untuk ngambil matkul di UNES. Satu matkul ya namanya pertukaran mahasiswa gitu lah, tapi waktu itu online, tapi ya sama kita pertukaran mahasiswa. Jadi beberapa orang itu aku dikirim ke UNES, yang kelas A itu dikirim ke UNES, yang kelas B itu dikirim ke UNJ, dan sebaliknya UNJ pun ngirim, nggak tahu dulu UNJ ngirim ke kelas B atau enggak gitu, tapi yang jelas UNES juga ngirim ke UM, ke kelas U gitu. Nah, itu sama-sama IPS, jadi kita kerjasama antara IPS UNES sama IPS Universitas Negeri Malang. Itu semester 4 cuma satu matkul. Terus di semester antara 4 ke 5 itu dulu ada yang namanya KMMI, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia. Itu kayak apa ya? Kuliah tapi praktek gitu. Jadi ntar suatu jurusan ngajuin proposal ke kementerian, kamu mau matkul apa, nanti kita dari kementerian juga dicarikan mentornya yang cocok gitu. Kebetulan aku dulu ikut di sastra Inggris di UNES. Itu matkulnya apa ya dulu? Jurnalis, digital journalism dulu. Yang isi itu liputan6.com SCTV. Jadi selama berapa minggu ya dulu aku ya? Selama mungkin 1 bulan. Dan itu 1 minggunya 2 kali pertemuan. Artinya kan sama kan kayak matkul di sini. Ya, jadi jadi itu dikonversi 3 SKS dulu. Gitu sih. Pas semester antara 4 ke 5. Nah, semester 5 ini aku ikut magang Merdeka MBKM. Waktu itu MBKM baru launching. Sebelumnya emang ada yang launching itu KM. Makanya KM sama magang itu bedanya 1 batch gitu ya. Kalau KM itu sekarang batch 5, mungkin MBKM baru batch 4 karena bukanya emang duluan KM dulu. Tapi secara umum serentak itu MBKM mulai di pas aku semester 5 atau 2021 pertengahan gitu. Ya kembali tadi aku udah cerita, aku magang di PT Turindo Indonesia Tbk atau Pigijo. Itu perusahaan penyedia jasa pariwisata kayak mungkin yang kalian tahu kayak Traveloka gitu. Iya. Di mana itu Mas? Kantornya di Jakarta. Cuma selama 5 bulan, 6 bulan itu online di rumah. Tapi aku tetap mengerjakan tugas-tugasku aku kan kebetulan di digital marketing dulu. Di digital marketing aku kerjanya itu kayak ngurus Facebook Ads tahu? Kurang tahu aku Mas. Facebook Ads itu kalau kamu buka IG, kadang di antara story temanmu kan ada iklan kan? Iya. Nah itu masuknya itu dari Facebook Ads. Nanti masuknya di story sama di postingan ya di feeds kadang kan ada yang postingan iklan kan? Iya. Nah itu ngaturnya tuh dari Facebook. Yang mana ntar munculnya di Facebook sama di IG gitu. Facebook Ads sama email marketing. Itu yang mengatur Mas Jali. Ya, aku sama tim sih. Maksudnya aku kerja di situ. Pernah di situ ya. Email marketing, tahu email marketing? Apa? Email marketing? Kurang tahu Mas, saya masih maba ya, maklum, kurang tahu Ya, apa-apa. bukan masalah maba apa enggak. Iya sih, kurang literasi sama itu juga. Email marketing itu kalau kamu buka email, kadang kan ada email dari Traveloka, dari tiket.com atau dari aplikasi-aplikasi yang pernah kamu ikuti, pasti kan ada email tuh. Iya. Nah itu email marketing.
Oh, itu namanya email marketing. Jadi itu ya teman-teman yang namanya email marketing. Yang belum tahu bisa search email marketing itu apa. Dilihat di email masing-masing, biasanya kan ada promo gitu, promo Traveloka, promo tiket.com gitu kan di email. Nah, itu email marketing. Wah, ini kayak itu aja mas. Oke, strategi mas, dengar-dengar mas Jali ini lulus cepat ya mas ya? Alhamdulillah. Strategi yang mas Jali terapkan bisa lulus cepat itu bagaimana ya mas? Mungkin teman-teman kepo nih, bagaimana cara atau strategi yang mas Jali terapkan bisa lulus cepat dari Universitas Negeri Malang ini? Kebetulan aku mungkin bisa dikatakan ya kebetulan juga lulus cepat. Tapi sebenarnya setelah aku ingat-ingat lagi, oh ada strateginya, ada yang dulu semester 1 itu pernah disampaikan Pak Bayu dulu. Aku ingat. Jadi dulu pas semester 1 kan dulu masih skripsi model biasa. Kalau sekarang kan skripsinya model baru. Artikel. Pakai artikel. Iya. Nah, tapi Pak Bayu dari awal tuh udah mikir ke situ gitu, udah bisa lihat potensi sampai situ. Aku dibilang sama, enggak aku sih, Pak Bayu bilang di kelas sih, Iya. kalian kalau mau lulus tuh bisa, syaratnya kalian ya dari sekarang belajar aja dulu metodologi penelitian. Nah kalau udah belajar metodologi penelitian, suatu saat kamu dari semester 2 ke 3 atau dari 4 ke 5 itu pas liburan itu kalian kan pulang. Nah pas pulang itu kalian penelitian pribadi dulu. Nah setelah penelitian pribadi, besok kan kuliah lagi. Nah setelah masuk kuliah lagi, penelitian ilmu itu kan kamu udah dapat data, konsulkanlah sama dosen gitu, dikomunikasikan sama dosen. Saya jamin kalian pasti lulus cepat gitu. Setelah aku pikir-pikir pas aku lulus di semester dulu dan paling awal ya, itu oh iya, aku kayak Pak Bayu dulu yang dikasih tahu, meskipun dulu Pak Bayu bilangnya kan siapa yang bisa tembus ke Sinta berapa dulu. Tapi sekarang kan emang semua gitu kan. Dulu itu kalau nggak skripsi yang panjang yang model lama ya pakai artikel, tapi harus terbit ke Sinta berapa dulu Pak Bayu bilangnya gitu. Nah sekarang dengan artikel skripsi model baru itu makin gampang gitu. Karena misal kita di semester 5 udah punya artikel dan udah terbit, ya udah di semester 7 kita tinggal nyusun sidang gitu. Dan aku dulu gitu. Dan kebetulan, kebetulan aku berkesinambungan sama magang. Iya. Kan aku pas magang dikasih kesempatan offline di Bali 1 bulan. Offline di Bali 1 bulan itu kita di Desa Penglipuran Bali, itu nggak cuma di Bali sih, dibagi beberapa kelompok, bagi 5 kelompok kalau nggak salah. Ada di Bali 2, di Jogja itu 2, di Jawa Tengah 1, di Jawa Barat 2, di Sumatera Barat 2, dan aku kebetulan di Bali, di Desa Wisata Penglipuran. Tahu Penglipuran? Pernah dengar, tapi belum pernah ke sana. Itu kebetulan pernah mendapat prestasi desa terbersih di dunia nomor 3. Nah itu kebetulan itu kan. Terus ya kan aku mikir, ntar kalau aku pulang dari sini nggak dapat apa-apa, aku cuma liburan dong di sini dong. Iya. Maksudnya ya udah di sana kan emang kita belajar bagaimana ngelola pariwisata sama belajar mempromosikannya. Kita cuma belajar itu gitu. Kalau aku di sini nggak nyambi skripsi, aku ya ngapain dong? Nah di situ aku mulailah nggak iseng juga sih. Jadi pokok aku berangkat itu di Bali itu selama bulan Desember. Nah anak-anak pas itu semester 5 itu UAS Desember itu sekitar tanggal belasan lah. Jadi karena waktu itu ada matkul penelitian pendidikan, matkulnya Pak Agus. Kebetulan Pak Agus kan dosen awalnya geografi kajiannya geografi, tapi salah satunya geografi pariwisata kan. Iya. Nah itu kebetulan aku di pariwisata juga. Aku konsulat sama Pak Agus pas kita UAS. Jadi kita UAS itu pakai Google Meet dan aku menyampaikan ke Pak Agus, Pak, ini aku lagi di Desa Penglipuran Bali selama sebulan di sini. Bisa nggak ya Pak, aku
dibantu untuk lulus cepat, intinya gitu. Pak Agus, oh iya mas, bisa mas, ini ya mas aku kasih judul, waktu itu dikasih 2 judul sama Pak Agus, tapi aku lupa ya judulnya apa, judulnya A sama B, tapi aku nggak mau sama judul itu karena aduh ini susah 2 judul ini, tapi aku punya judul alternatif ketiga gitu, yang mana aku nggak omong kosong gitu loh, aku punya latar belakang. Ya udah, jadi pas kalau nggak 2 hari 3 hari setelah Google Meet itu, aku langsung ngirim ke Pak Agus, Pak kemarin kan disampaikan Bapak dikasih 2 judul, tapi aku nggak mau Pak, aku maunya judulnya punya aku sendiri, tapi aku udah punya latar belakangnya Pak, ini Pak, coba dikoreksi dulu gitu. Akhirnya dikoreksi ke Pak Agus, dan akhirnya ya udah di situ udah mulai, karena aku udah punya latar belakang, ya wis Pak Agus nggak, artinya oh anak ini mungkin serius gitu ya. Akhirnya waktu di Bali itu aku adalah titik terambis mungkin ya. Iya. Jadi aku sempet sama Pak Agus itu hari ini bimbingan, besok aku revisi, lusa aku kirim ke Pak Agus lagi, besoknya bimbingan lagi. Itu selama mungkin 2 minggu deh kayak gitu. Ngejos berarti ya mas ya? Iya, se ambis itu dulu aku di semester di pokok pas aku di Bali ya itu 1 bulan, pokoknya 2 minggu di situ aku kayak sekarang bimbingan, besok revisi, langsung tak kasih, besoknya bimbingan lagi, itu terus selama 2 minggu, sehingga pas itu aku pulang dari Bali itu udah punya hasil wawancara. Nah pas semester 6 karena aku KM juga semester 6 aku nyambi ngolah data skripsi dan ikut selesai di semester 6, semester 7 tinggal sidang itu sih. Oke, berarti kan dari skripsi itu tadi salah satu faktor yang mendukung Mas Jali bisa lulus cepat. Pastinya kan Mas Jali punya kayak time management strategi, time management yang baik ya pastinya. Nah boleh dong di-sharingkan ke teman-teman bagaimana time management yang Mas Jali lakukan selama ini sehingga bisa lulus cepat. Kan Mas Jali kan bisa jadi duta wisata, disambi jadi 3 MBKM itu tadi, terus menjadi duta kampus, pastinya kan sibuk banget nih. Nah untuk mengatur itu, time management yang Mas Jali terapkan itu apa? Bisa dijelaskan? Time management sih kuliah dan belajarlah dengan cara sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang belajarnya waktu malam, ada yang belajarnya waktu sore, ada yang belajarnya waktu pagi, kan ada. Lakukanlah itu sendiri masing-masing gitu. Selebihnya ya udah gitu. Kalau aku kan misalnya tugas ada yang ngerjainnya hamin 1 gitu. Ada tapi yang dicicil dari awal, ada yang di awal itu ngerjain habis itu selesai. Nah kalau aku tuh dulu dicicil, jadi misal tugas deadline seminggu, aku tiap hari tuh ngerjain, dan beberapa tugas gitu, misal ada 3 tugas yang buat minggu depan, tiap hari aku ngerjain meskipun hari ini di jam segini sampai segini aku ngerjain ini, segini aku ngerjain ini gitu, tapi aku rutin gitu. Jadi kayak gitu sih, kalian lebih kalau aku jawab ya yang punya jawabannya itu kalian sendiri. Kalian lebih mengerti diri kalian sendiri, cara belajarnya itu bagaimana gitu. Kalau untuk yang gimana cara lulus cepat, aku kasih tips and tricks ya. Kalau kalian mau lulus cepat di semester 5 itu mulai direncanain. Kalian mau, bukan judulnya apa, tapi topiknya yang mau diteliti itu tema ya. Tema topik. Misal aku suka ke pariwisata, ya udah aku mulai tanya-tanya sih. Gali lebih dalam. Iya, gali lebih dalam ke pariwisata. Ntar ntar ketemu sendiri kok. Oh, aku mau neliti misal ini kan habis pandemi. Nah, bagaimana sih cara promosiin lagi biar pandeminya bangkit? Nah, itu kan ketemu. Atau aku suka pembelajaran. Misal, pembelajaran IPS itu kan bikin ngantuk. Bagaimana sih kalau biar nggak bisa bikin ngantuk? Nah itu bisa diteliti gitu. Itu dipersiapkan dari semester 5 mau semester 6. Nah nanti semester 6 itu dimulai. Kalau nggak salah kan ada matkul penunjang skripsi, itu ada studi literatur, ada seminar, ada yang terakhir juga penelitian pendidikan. Itu dimanfaatkan benar-benar, jangan sampai pasti kan dapat tugas itu kan. Misal output dari
seminar itu adalah kita bikin proposalnya, itu jangan kita cuma bikin proposal gitu, tapi itu diseriusi benar-benar. Jadi nanti proposal yang ada diseriusi lebih lanjut di semester 6 gitu. Biasanya dosen pembimbing itu dibagi di semester 7 gitu. Tapi kalau kamu udah punya proposal, udah punya latar belakang dari semester 5 bahkan atau semester 6 awal, itu kamu langsung tuju aja dosen yang kamu deket itu siapa. Misal kamu enaknya sama Bu Nurul atau kamu enaknya sama Bu Neni, udah deketin aja Bu Neni. Bu, permisi Bu, saya mau lulus sekolah. Intinya kayak gitu. Saya mau lulus sekolah. Jujur-jujuran ya Mas. Iya, saya mau lulus sekolah, bisa nggak ya Bu dibantuin? Saya punya judul dan saya punya latar belakang. Nah, kalau kamu udah punya latar belakang, nggak mungkin dosen berpaling wajah dari kamu dan itu. Kayak manajemen sih kuliah dan belajarlah dengan cara sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang belajarnya waktu malam, ada yang belajarnya waktu sore, ada yang belajarnya waktu pagi, kan ada. Lakukanlah itu sendiri masing-masing gitu. Selebihnya ya udah gitu. Kalau aku kan misal nih tugas, ada yang ngerjainnya amin satu gitu. Ada tapi yang dicicil dari awal, ada yang di awal itu ngerjain habis itu selesai. Nah kalau aku tuh dulu dicicil. Jadi misal tugas deadline seminggu, aku tiap hari tuh ngerjain. Dan beberapa tugas itu, misal ada 3 tugas yang buat minggu depan. Tiap hari aku ngerjain meskipun hari ini di jam segini aku ngerjain ini, segini aku ngerjain ini gitu. Tapi aku rutin gitu. Jadi kayak gitu sih, kalian lebih kalau aku jawab ya yang punya jawaban itu kalian sendiri. Misal aku suka ke pariwisata, ya udah aku mulai bukan tanya sih. Iya, gali lebih dalam ke pariwisata. Apa ya? Kita kan mau sendiri kok. Oh, aku mau meneliti misal ini kan lebih pandemi. Nah, bagaimana sih cara promosiin lagi biar pandeminya bangkit? Nah, itu kan atau aku suka pembelajaran. Misal pembelajaran IPS itu kan bikin ngantuk. Iya. Bagaimana sih kalau biar nggak bisa bikin ngantuk? Nah, itu bisa diteliti gitu. Itu dipersiapkan dari semester 5 mau semester 6. Nah, nanti semester 6 itu dimulai. Kalau nggak salah kan ada matkul penunjang skripsi itu ada studi literatur, ada seminar, ada yang terakhir juga penelitian pendidikan. Itu dimanfaatkan benar-benar, jangan sampai pasti kan dapat tugas itu kan. Misal output dari seminar itu adalah kita bikin proposal. Nah itu jangan kita cuma bikin proposal gitu, tapi itu diseriusi benar-benar. Jadi nanti proposal yang ada diseriusi lebih lanjut di semester 6 gitu. Biasanya dosen pembimbing itu dibagi di semester 7 gitu. Tapi kalau kamu udah punya proposal, udah punya latar belakang dari semester 5 bahkan atau semester 6 awal, itu kamu langsung tuju aja dosen yang kamu deket itu siapa. Misal kamu enaknya sama Bu Nurul atau kamu enaknya sama Bu Neni, udah deketin aja Bu Neni. Bu, permisi Bu, saya mau lulus sekolah. Intinya kayak gitu, saya mau lulus sekolah. Ya, saya mau lulus sekolah, bisa nggak ya Bu dibantuin? Saya punya judul dan saya punya latar belakang. Nah kalau kamu udah punya latar belakang, nggak mungkin dosen berpaling wajah dari kamu dari itu. Kamu udah ada kemauan untuk bimbingan, maksudnya tanya-tanya yang mengarah ke skripsi di semester 5 atau semester 6 pun, dosen itu akan notice ke kamu. Apalagi kalau kamu udah ngasih latar belakangnya langsung, jadi kamu nggak ngomong kosong. Bu, saya ingin lulus cepat tapi nggak ngirim latar belakang. Langsung aja, Bu, saya ingin lulus cepat, bisa nggak ya Bu, saya ingin latar belakang ini, atau ada saran lain dari Ibu. Mungkin langsung di apa ya, nggak bakal dosen itu membalikkan wajahnya dari kamu kalau kamu juga serius gitu. Aku dulu gitu soalnya gitu sih kalau mau lulus cepat. Tapi kalau mau lulus biasa-biasa aja ya udah. Kuncinya yang aku amati dari teman-teman, kalau kamu semester 7 baru mulai skripsi, hampir dipastikan kamu nggak lulus di semester 7. Tapi bisa lulus, tapi hampir dipastikan kamu nggak lulus di semester 7. Kalau kamu mulainya di semester 7, itu apalagi kalau mulai di semester 8 gitu ya. Kadang kan ada yang semester 7 masih mulai, semester 8 baru mulai, hampir dipastikan semester 8 hampir ya bisa
mulai semester 8 sampai semester 8 bisa, cuma kok kayak berat gitu. Jadi sedini mungkin dipersiapkan skripsinya. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, sedikit penjelasan mengenai time management yang dijelaskan oleh Mas Jali. Nah, sekarang aku mau tanya nih, rencana kedepannya Mas Jali ini mau ngapain? Apakah mau meneruskan pendidikan ke S2, atau mau bekerja, atau mau menikah nih? Apakah ada calonnya nih? Ayo, Mas, silakan. Menikah menarik ya? Iya. Enggak sih, rencana mau S2. Oh, S2. Kalau enggak rencananya di dalam negeri atau di luar negeri itu sih. Oke, jadi Mas Jali ini mau S2 ya teman-teman. Rencananya kalau nggak di dalam negeri, ya di luar negeri. Semoga Mas Jali... Apa? Di swasta. Oh, di swasta. Semoga Mas Jalinya sukses ya dan diterima di S2-nya. Untuk motivasi, bisa nggak Mas Jali berikan sedikit motivasi kepada para teman-teman di sana, khususnya dari pendidikan IPS sendiri? Kedepannya mengenai time management atau motivasi apapun itu deh. Apa ya? Passion boleh? Nggak apa-apa? Boleh. Gini, kalau passion itu kan hal yang kita suka gitu ya. Sebelum masuk ke situ itu kita harus paham dulu kalau kita itu beda. Nah, misal setiap orang itu beda. Kamu bisa edit, aku nggak bisa edit, orang lain bisa nyanyi. Nah, itu harus nerima dulu kalau kita itu beda. Iya. Nah, kalau kita udah menerima kita beda, pasti kita ketemu passionnya. Ntar gimana toh? Gitu. Jadi cara nemuin passion itu gitu. Nerima kalau semua orang itu beda. Terus kalau time management itu, ya kita harus punya skala prioritas. Misal kegiatan A nggak terlalu penting, kegiatan B penting. Kita harus tahu sendiri sehingga kegiatan kita akan lancar ke depannya gitu, tanpa mengurangi satu kegiatan yang tersingkirkan gitu. Ada yang kegiatan yang penting, ada yang kurang penting, ada yang mendesak itu kan itu sih. Oke, jadi dari Mas Jalinya sendiri untuk motivasi untuk teman-teman bisa lebih mengatur skala prioritasnya ya, untuk mementingkan yang lebih penting daripada yang kurang penting gitu. Wah, tak terasa nih waktunya sudah berjalan dengan cepat nih ya. Terima kasih ya Mas Jali bisa memberikan tips and tricks yang mantap sekali buat teman-teman. Dan semoga kita semua bisa menyusul jejak seperti Mas Jali menjadi mahasiswa berprestasi, khususnya di pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, semoga Mas Jali ini lebih sukses lagi ke depannya, karirnya lebih mantap lagi, dan semoga segera bertemu jodohnya ya teman-teman. Amin. Nah, sekian sharing-sharing dari kami berdua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila saya terdapat kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, untuk para teman-teman semua, jangan lupa saksikan podcast selanjutnya di Sama Press. Dan terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya teman-teman, sedikit penjelasan mengenai time management yang dijelaskan oleh Mas Jali. Nah, sekarang aku mau tanya nih, rencana kedepannya Mas Jali ini mau ngapain? Apakah mau meneruskan pendidikan ke S2, atau mau bekerja, atau mau menikah nih? Apakah ada calonnya nih? Ayo Mas, silakan. Menikah menarik ya? Iya. Enggak sih, rencana mau S2. Oh, S2. Kalau enggak rencananya di dalam negeri atau di luar negeri itu sih. Oke, jadi Mas Jali ini mau S2 ya teman-teman. Rencananya kalau nggak di dalam negeri, ya di luar negeri. Semoga Mas Jali... Apa? Di swasta. Oh, di swasta. Maaf. Semoga Mas Jalinya sukses ya dan diterima di S2-nya. Untuk motivasi, bisa nggak Mas Jali berikan sedikit motivasi kepada para teman-teman di sana, khususnya dari pendidikan IPS sendiri, kedepannya mengenai time management atau motivasi apapun itu deh.
apa ya, passion boleh nggak apa-apa. Boleh, Gini, kalau passion itu kan hal yang kita suka gitu ya. Sebelum masuk ke situ itu kita harus paham dulu kalau kita itu beda. Nah, misal setiap orang itu beda. Kamu bisa edit, aku nggak bisa edit, orang lain bisa nyanyi. Nah, itu harus nerima dulu kalau kita itu beda. Iya. Nah, kalau kita udah nerima kita beda, pasti kita ketemu passionnya ntar gimana toh gitu. Jadi cara nemuin passion itu gitu. Nerima kalau semua orang itu beda. Terus kalau time management itu ya kita harus punya skala prioritas. Misal kegiatan A nggak terlalu penting, kegiatan B penting, itu kita harus tahu sendiri itu, sehingga kegiatan-kegiatan kita akan lancar ke depannya gitu, tanpa mengurangi satu kegiatan yang tersingkirkan gitu. Ada yang kegiatan yang penting, ada yang kurang penting, ada yang mendesak gitu kan, gitu sih. Oke, jadi dari Mas Jalinya sendiri untuk motivasi untuk teman-teman bisa lebih mengatur skala prioritasnya ya, untuk mementingkan yang lebih penting daripada yang kurang penting gitu. Wah, tak terasa nih waktunya sudah berjalan dengan cepat nih ya. Terima kasih ya Mas Jali bisa memberikan tips and tricks yang mantap sekali buat teman-teman. Dan semoga kita semua bisa menyusul jejak seperti Mas Jali. Nah, semoga Mas Jali ini lebih sukses lagi ke depannya, karirnya lebih mantap lagi, dan semoga segera bertemu jodohnya ya teman-teman. Amin. Amin. Nah, sekian sharing-sharing dari kami berdua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila saya terdapat kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, untuk para teman-teman semua, jangan lupa saksikan podcast selanjutnya di Sama Press. Dan terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.